Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai sistem saraf. Sebelum lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai susunan terkecilnya, yaitu sel saraf, atau sebutan lainnya, neuron. Apa itu neuron? Merupakan sel-sel dalam sistem saraf kita yang mengirim sinyal-sinyal berupa listrik ke tubuh. Mari kita mulai dari struktur neuron. Salah satunya ada dendrit, merupakan rambut saraf pendek yang bertanggung jawab untuk menerima sinyal dari sel saraf lainnya. Sinyal ini bergerak dari dendrit melalui badan sel. Badan sel ini merupakan organel yang memiliki nukleus, terletak di tengah dan berisi materi genetik. Selanjutnya ada akson, yaitu serabut saraf yang panjang dan bertanggung jawab mengirimkan sinyal ke neuron lainnya. Selain itu, ada struktur yang bernama selubung mielin. Selubung ini berfungsi sebagai pembungkus dan pelindung akson, serta membantu akson dalam mempercepat sinyal melewati sel saraf. Bagian akson yang tidak terbungkus selubung mielin ini dinamakan nodus Ranvier. Di ujung akson terdapat sambungan untuk menghantarkan sinyal ke sel saraf lainnya, yaitu dinamakan sinaps. Sinyal, impuls, atau rangsangan itu apa sih? Misalnya, kamu mau gerakin tangan kamu, berarti otak akan mengirim sinyal melalui neuron kamu ke otot tangan kamu, agar tangan kamu bisa bergerak. Cara sinyal masuk ke dalam neuron adalah dengan mengubah muatan permukaan neuron. Pada awalnya, permukaan luar neuron bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif. Namun, saat neuron diberi sinyal atau impuls, muatan permukaan ini akan berubah, di mana permukaan luar menjadi negatif dan permukaan dalam menjadi positif. Nah, keadaan ini disebut dengan depolarisasi. Kemudian, sinyal tadi akan diterima oleh dendrit, diteruskan melalui akson. Ketika mencapai sinaps, molekul kimiawi akan dilepaskan dan menghasilkan suatu potensial aksi dari neuron berikutnya, sehingga sinyal tersebut dapat mengalir menuju neuron satu ke neuron berikutnya. Nah, itu adalah keadaan penghantaran impuls di dalam neuron. Lalu, bagaimana caranya neuron dan otak bisa menyuruh tangan kita bergerak? Jadi, ketika sinyal diterima oleh reseptor atau alat indera, neuron ini akan dibawa menuju sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian, sinyal ini disampaikan ke efektor yang menyebabkan gerakan. Tunggu. Mari kita perjelas. Sekarang, coba angkat tanganmu. Ya, bagus. Nah, hal ini terjadi karena telingamu yang berperan sebagai reseptor mendengar perintah. Perintah ini berupa pesan atau impuls yang akan dibawa neuron sensorik menuju otak. Kemudian, diolah otak secara sadar, dan sinyal akan disampaikan neuron motorik ke otot, sehingga tanganmu akhirnya dapat terangkat. Nah, sel saraf kita ini tersusun akan sedemikian rupa di dalam tubuh, sehingga sistem saraf ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat atau sebagai sentral tersusun dari dua struktur, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini, kalau dalam bahasa Inggris, disebut dengan spinal cord. Karena disebut sebagai sentral pusat, berarti segala struktur yang menyusun sistem saraf pusat ini terletak di pusat atau di tengah-tengah tubuh manusia. Di dalam sistem saraf pusat terdapat cairan, yaitu cairan cerebrospinal, di mana zat cair yang berfungsi melindungi saraf dan memperlancar proses pengiriman sinyal. Otak adalah organ yang terletak di dalam tengkorak bagian dalam, yang diselimuti dengan selaput meninges, yaitu selaput durometer, pia-meter, dan arachnoid. Otak terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya ada otak besar sebagai pusat pengendalian tubuh yang paling banyak. Otak tengah, bagian dari batang otak bersama dengan pons paroli dan medula oblongata. Pons paroli berfungsi sebagai jembatan penghubung pada otak. Lalu medula oblongata
ini sebagai sumsum penghubung otak dengan spinal cord atau sumsum tulang belakang. Lalu ada juga otak kecil sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi otot. Sumsum tulang belakang ini terletak memanjang yang berasal dari batang otak dan dilindungi oleh tulang belakang. Bertanggung jawab sebagai pengantar impuls dari otak dan menuju otak, serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Bagian sistem saraf yang kedua adalah sistem saraf tepi. Sesuai dengan namanya, jaringan sistem saraf tepi ini tidak berada pada sentral tubuh, akan tetapi berada di tepi dan menyebar pada tubuh. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu saraf somatis dan saraf otonom. Saraf somatis terdiri dari pasangan kanan dan kiri saraf kranial dan saraf spinal. Dari namanya, kalian bisa tebak. Kalau kranialis adalah brain case, berarti berhubungan dengan otak. Lalu, saraf spinal berarti saraf sumsum tulang belakang. Lalu, setiap saraf ini akan menyebar dan menginvasi pada lokasi-lokasi yang berbeda ke tubuh kita. Saraf otonom atau saraf tak sadar ini terbagi menjadi saraf simpatik, parasimpatik, dan saraf enterik yang diatur oleh simpatik dan parasimpatik. Nah, saraf simpatik dan parasimpatik ini bekerja secara berlawanan. Mari kita lihat tabel kerja kedua dari sistem parasimpatik dan simpatik. Baiklah, cukup sampai di sini saja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat belajar.